Generasi sandwich yang saat ini populer merupakan istilah untuk anak yang masih menanggung hidup orang tua, diri sendiri, dan keluarga. Fenomena ini semakin viral di kalangan masyarakat. Perasaan cemas dan bingung karena tuntutan ekonomi menjadi hal lumrah di dalam hidupnya. Terkadang mereka pun tidak menghiraukan diri mereka sendiri demi keluarga yang mereka cintai. Terkadang pula setelah menikah, generasi sandwich ini masih dihadapkan dengan tanggung jawab besar kepada orang tua dan keluarga lainnya. Lantas, bagaimanakah Islam memandang generasi sandwich ini? Apakah ini sebagai ladang amal untuk kita menggapai surga? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah juga pemirsa, hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia akhir zaman. Bu, pernah nggak ngalamin jadi orang, kita sudah berkeluarga, ya, kita juga masih tanggung jawab sama orang tua kita. Pernah ngalamin gitu? Yang nafkahin orang tua kita, ngurusin anak kita. Pernah kayak gitu? Ada yang kayak begitu? Mana orangnya? Kadangkala kalau kita nyampe atau ngalamin seperti itu bisikan setan banyak banget, Bu. Ya, kita masih pikirin kehidupan kita, ngurusin anak, biaya sekolah, listrik, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan apa lagi? Baju. Nah, sekarang kita akan bahas. Nah, temanya ini adalah bagaimana pada saat kita mengalami menjadi generasi sandwich. Istilahnya sandwich, ada di tengah-tengah antara ngurusin orang tua dan juga ngurusin anak. Orang tua tanggung jawab kita, anak tanggung jawab kita. Padahal kita ini kan seharusnya tanggung jawab orang tua. Betul apa betul? Waktu kecil, sekarang juga enak aja. Nah, ngebahas ini sudah hadir guru kita, ya, Kiai Haji Jumaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Kiai sehat ya, Kiai? Alhamdulillah sehat. Tema kita tentang generasi sandwich. Di dalam Al-Quran itu banyak mengulas tentang bagaimana adab seorang anak terhadap orang tuanya. Dan bagaimana pula tanggung jawab orang tua kepada anak. Nah, tapi kalau anaknya sudah dewasa, seperti apa tanggung jawab anak kepada orang tua dan bagaimana hubungannya orang tua kepada anak? Apakah Al-Quran menjelaskan itu? Silakan Ustaz Jumaruddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari jawab salamnya ini insya Allah keluarganya sakinah. Amin. Dalam waktu dekat pergi umroh. Amin. Rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah ya ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Sama barangkali. Ya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati host kita yang ganteng, Mas David Khalik. Saya kalau duduk dekat beliau nih ketularan ganteng. Amin. Generasi sandwich. Ya, saya kalau ingat sandwich itu ngiler, pengen lapar makan, ya. Gitu lapar. Ya, sandwich itu ada roti, atas, bawah, tengah-tengahnya ada isi. Nah. Jadi dia dihimpit dari atas, dari bawah juga. Ya, betul. Yang tadi dijelaskan oleh Mas David, subhanallah. Ya, tapi jangan terlalu banyak telur ya, nanti bisulan. Ya, lebih banyakin apa tuh? Kejunya, dagingnya, sayurnya juga banyakin ya. Nah, dalam tema ini kita akan membahas tentang hubungan orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua di dalam surat Luqman. Subhanallah. Ada satu orang tua yang namanya menjadi nama bagi satu surat, yaitu Luqman. Kita baca ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله Allah. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Allah. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Subhanallah, diberi apa? Hikmah. Kalau ibu mendapatkan yang ibu suka, itu namanya ibu mendapatkan rahmat. Tapi kalau ibu mendapatkan yang tidak disukai, ibu mendapatkan hikmah. Milih yang mana? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan hikmah, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Diberi rahmat, diberi dunia, diberikan dikit, dunia dikit. Tapi diberikan hikmah, diberikan banyak. Mau dapat rahmat atau dapat hikmah? Halo? Hikmah. Maka ketika kita berbicara tentang generasi sandwich ini, yang diperlukan adalah hikmah. Apa Bu? Hikmah. Karena kalau kita lihat dengan kacamata luar, lahiriah, zahir, tidak kacamata batin yang bernama hikmah, itu sulit Mas David. Anak melihat harus membiayai orang tua, ya bahkan membiayai adik-adiknya. Adik kita maksudnya, bukan adiknya orang tua. Iya. Maka kalau kita lihat lahiriah bukan lihat hikmah, wah berat. Tapi kalau kita lihat membiayai orang tua dengan kacamata hikmah, kira-kira membiayainya dengan kesabaran atau membiayainya dengan kesyukuran? Syukur. Subhanallah. Ibu kalau lihat sholat ya dengan kacamata fisik, sholatnya akan dengan kesabaran. Tapi kalau lihat sholat dengan kacamata hikmah, pertemuan yang dinanti-nanti kepada Allah, maka sholatnya akan penuh dengan kesyukuran. Jadi hikmah adalah pemahaman yang benar, yang baik, dan amalan yang terbaik. Itulah yang diberikan hikmah. Orang pemahamannya sampai dalam sekali. Dan amalnya adalah amal yang terbaik. Itulah orang-orang yang diberikan hikmah. Dan Allah mengatakan siapa yang diberikan hikmah dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Masya Allah. Allah memberikan dunia kepada Firaun dan Allah tidak mencintai Firaun. Allah memberikan dunia kepada yang dia suka dan tidak dia suka. Firaun dikasih dunia dan Allah tidak mencintainya. Qarun diberikan harta dan Allah tidak mencintainya. Hanya hikmah diberikan kepada orang-orang yang soleh. Nah karena diberikan hikmah maka Allah perintahkan kepada Luqman anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Kalau diberikan ilmu, bersyukurlah kepada Allah. Diberikan duit, Syukur. bersyukurlah kepada Allah. Allah. Mana yang lebih bersyukur, kalau diberikan duit atau diberikan ilmu? Halo? Mau jawab takut salah ya kan? Bu. Mau dikasih duit apa dikasih ilmu? Ini kayaknya ragu jago jawabnya Ustadz ya. Ilmu adalah pemberian Allah kepada Nabi dan orang-orang soleh. Adapun duit diberikan juga kepada Fir'aun dan kepada Qarun. Nah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata hikmah dalam bentuk yang nyata adalah kesyukuran. Apa Bu? Jadi orang yang bersyukur maka dia telah diberikan hikmah. Maka kalau kita lihat orang tua kita, adik-adik kita dengan kacamata syukur. Oh ini adalah pintu menuju surga saya. Karena Nabi bersabda, al-walid awsatu abwabi al-jannah. Orang tua adalah pintu tengahnya surga. Subhanallah. Maka sesungguhnya ketika kita memiliki peluang untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita sedang diberikan amal soleh oleh Allah. Qarun diberikan harta.
Berarti orang yang sandwich generation itu sedang diberikan amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa nggak mengkayakan orang tua? Bisa. Bisakah memberikan harta kepada adik-adik kita? Bisa. Tapi kalau Allah langsung ngasih, pahalanya dapat apa kita? Ya, paham. Ya. Justru ketika kita banyak beban, di situ Allah punya alasan untuk memberikan lebih kepada kita. Masya Allah. Dan sudah banyak cerita orang yang tadinya punya beban, punya ternak hewan kambing, Ya. selalu ada yang beli saat anak-anaknya punya kebutuhan. Masya Allah. Saat anaknya masih sekolah, ini ada aja yang beli kambing. Selalu ada. Tapi ketika anak-anaknya sudah selesai kuliah semuanya, jarang Ustadz yang beli kambing ke saya. Allah. Maka saya ingatkan kepada anak-anak yang dalam posisi sandwich. Menanggung beban orang tua. Menanggung beban mungkin adik-adiknya. Boleh jadi itulah sebab Allah masih memberikan rezeki yang banyak kepada Anda. Masya Allah. Dan ketika kita kemudian tidak lagi mau membantu berbakti kepada kedua orang tua, maka boleh jadi itu sebab nanti rezeki pun akan dikurangi. Ya Allah. Siapa yang memberi maka akan diberi. Siapa yang mencukupi maka akan dicukupi. Ya. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah bentuknya adalah syukur. Dan syukur yang pertama syukur kepada Allah. Dan syukur yang kedua adalah syukur kepada kedua orang tua. Subhanallah. Oke. Orang tua kita kelihatan nggak? Ngidupin kita nggak? Ngasih nafkah kepada kita nggak selama ini? Nyekolahin kita nggak? Membesarkan kita tidak? Kalau kepada yang kelihatan oleh matamu saja. Yang baik kepadamu yang kelihatan oleh matamu. Yang kau bisa genggam tangannya. Yang memelukmu zahir tampak di matamu. Kau tidak bisa bersyukur. Lalu bagaimana kau bisa bersyukur kepada Allah yang tak tampak di matamu itu? Masya Allah. Dan bentuk syukur kita kepada orang tua adalah berbakti. Allah tidak memerintahkan syukur kita karena dia butuh syukur kita. Tapi Allah memerintahkan syukur kepada kita karena dia ingin menambah nikmatnya kepada kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Yang mengalami hal seperti ini kan gak sedikit ya Bu ya? Ya Bu. Ini kok pada bengong semua apa pada khusyuk ini semuanya nih? Khusyuk banget ya. Emang muka-muka orang soleh begini Bu ya. Kalau ada yang tausiah matanya terpejam palanya nunduk gini. Ustadz, seandainya kita lihat lagi ya Ustadz bahwa di dalam Al-Quran juga ayat mengatakan wa ghadaba rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah menyamakan posisinya beliau, Allah ya, memerintahkan kepada hambanya untuk tidak menyekutukan Allah, ya, tidak menyembah pada selain Allah, dan juga bersamaan itu juga memerintahkan kita untuk berlaku baik kepada orang tua. Nah, sekarang kalau misalnya, maaf, orang tua itu waktu kita kecil nggak pernah peduli sama kita Ustadz. Ngurusin kita enggak. Ya maaf, kadangkala ada orang tua yang ayahnya mungkin bercerai dengan ibunya ya. Terus dengan ibunya si anak gitu ya. Nggak pernah nengokin anak, nggak pernah ngurusin, begitu orang tuanya udah tua, udah sendiri, sadar datang ke anaknya. Nah kira-kira dan jadi tanggungan kita gitu. Itu jadi kadang-kala anak itu ada muncul perasaan nggak ikhlas ngurusinnya. Betul nggak Bu? Pernah ngalamin kayak gitu? Ya ngelihat ya, ada yang enggak, ada yang iya. Tapi kalaupun ada yang ngalamin kayak gitu, kira-kira kalau kita mau bantu nggak ikhlas dosa nggak? Itu satu. Terus kedua, kalau misalnya kita nggak bantu karena beliau nggak pernah ngurusin kita, dosa juga nggak Ustadz? Gitu, silakan Ustadz. Karena kan nggak ada kewajiban kita buat ngafkain. Karena waktu beliau dulu kita kecil, beliau juga nggak nafkain kita. Silakan Fadol Ustadz. Baik, jadi orang tua kita itu kita nafkahi atau kita hormati, itu haknya orang tua. Makanya dikaitkan dengan tadi beribadah kepada Allah. Tauhid kepada Allah itu haknya Allah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah haknya orang tua. Dan hak ini nempel. Dia mau menafkahi kita atau tidak menafkahi kita,
haknya orang tua itu nempel dan tidak pernah luput. Dan ingat Mas David, kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bukan karena sekedar dia orang tua kita. Kita berbakti kepada orang tua kita karena Allah memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Memang sulit Mas David, kalau kita melihat perintah Allah itu, lihat manusianya. Contohnya siapa? Ya. Iblis. Disuruh sujud kepada Adam, yang dia lihat Adamnya. Ya. Iya kan? Tapi malaikat ketika disuruh sujud kepada Adam, yang dilihat tuh bukan Adamnya. Tapi yang dilihat adalah Allah yang memerintahkannya itu. Allah. Maka siapapun yang berarti senantiasa melihat perintah Allah, melihat manusianya, maka dia seperti iblis. Karena iblis tidak mau sujud karena siapa? Karena Adamnya. Tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Maka dia lihat Adamnya, dia enggan sujud. Tapi lihat malaikat ketika disuruh sujud, lihat Allah yang memerintahnya. Maka ketika kita melihat orang tuanya, ya kalau orang tuanya tadi memelihara kita, menang jauh kita, maka doa kita akan berasa sekali. Warhamhuma. Ya Allah sayangi sebagaimana dulu Allah. mereka menyayangiku. Itu akan terasa. Tapi orang yang menyayangi orang tua bukan karena orang tuanya baik, tetapi karena ketaatan dia kepada Allah. Itu menunjukkan sebuah keikhlasan yang sangat luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Bu, jangan ngomel. Jangan ngomel. Dalam hati ngadu sama Allah supaya dilapangin rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jadi bukan ngelihat orang tuanya, lihatnya Allah. Begitu mau ngomel dalam hati, ngeluh, ingat ya Allah ini karena taat sama Allah. Taat sama Allah, taat sama Allah ya. Bu, ada yang mau nanya? Ayo angkat tangan, siapa nih? Ibu ya, silakan Ibu pertanyaannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bulia dari Majlis Taklim Muslimah Asidik Cikeas. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Berdosakah orang tua jika tidak bertanggung jawab membiayai anaknya? Demikian pertanyaan saya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Bulia nanya tadi, katanya kalau orang tuanya nggak tanggung jawab ngurusin anak, kira-kira dosa nggak gitu ya Bu ya? Ya. Ini masih hubungan sama pertanyaan saya tadi kali. Silakan Ustadz. Fadol. Ya, orang tua yang tidak melakukan kewajibannya, yaitu menafkahi anaknya, tentu berdosa. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Bagi orang tua wajib untuk memberikan pakaian dan makanan kepada istri dan anak-anaknya. Tapi dia berdosa karena tidak menafkahi. Sementara kalau kita tidak menafkahi orang tua yang tidak lagi mampu, juga berdosa. Subhanallah. Maka semua kewajiban yang tidak dilakukan, hukumnya pasti dosa. Itu kira-kira Mas David. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak. Orang tua yang tidak menafkahi anaknya pasti dosa. Tapi buat orang tua yang memang nggak mau. Tapi saya yakin ya Bu ya, Bu, orang tua pasti mau nafkahin anaknya. Cuman mungkin rezekinya ada yang terbatas, ada yang berlebih ya. Saya ingat banget ada satu orang anak kecil Bu di pinggir jalan ikut jualan Kiai. Saya tanya, kamu kecil-kecil kok udah jualan? Dia bilang, kata anak kecilnya apa? Ini bikin hati saya setiap ingat sedih. Dia bilang apa? Saya mau bantu orang tua saya. Adik saya ada 2 Om, anak umur 8 tahun. Subhanallah, anak kecil umur 8 tahun bisa berpikiran seperti itu. Ya mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Habis ini kita akan lanjut lagi. Bu, kita pantun ya Bu. Bu, beli celana di Pinang Sia. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.